Ini prajurit TNI aktif yang menjabat di kementerian atau lembaga lain akan pensiun dini atau mengundurkan diri dari dinas aktif sesuai dengan pasal 40. Kebijakan pemerintah, program pemerintah yang melibatkan TNI dalam banyak hal di pemerintahan. Terkait itu seperti apa, Mas Adi? Ya, untuk 100 hari pertama dalam pemerintahannya Presiden Prabowo dan Wapres Gibran, pelibatan TNI itu secara tidak langsung memang ada. Misalnya dalam makan bergizi gratis yang kita tahu itu merupakan program besar dan vital bagi Presiden Prabowo. Lalu juga melibatkan TNI di dalam program itu, seperti TNI memiliki lahan tidur yang dipersiapkan untuk membantu program pemerintah begitu. Jadi, Dimakan gizi gratis TNI sebagai apa? TNI nantinya akan menyiapkan lahan untuk bisa Nanam dikelola. Nanam padi, nanam jagung. Bahan-bahan untuk program makan bergizi bisa padi, bisa ketela misalnya begitu, atau Jadi kapan makannya tuh kalau baru mulai tanam ya? Kan makan berarti akan mulai butuh kan? waktu lama gitu. Iya, Bisa makanya kalau baru mulai tanam terus tumbuh, berbuah segala macam. Jadi kapan? dalam waktu 5 tahun pemerintahan pertama ini. Oh, jadi diproyeksikan itu. Coba digenjot. Nah, Di proyek dimulai makan dari bergizi gratis ya. Mulai dari makan bergizi gratis, itu pelibatan TNI tetap mengoptimalkan lahan-lahan yang dimiliki oleh tentara juga di sekitar situ. Nanti bisa rencananya bisa melibatkan kodam-kodam setempat gitu. Oh, jadi kan. yang ngolah, yang bercocok tanam tentara Untuk juga. Tentara setempat. Oh, jadi tentara gitu. petani ya. Iya, tentara. Sama kayak Soekarno ya, angkatan kelima ya. Tapi bisa juga nanti bersinergi itu loh yang dengan tahu, Bang. Iya, maksudnya Zaman dulu ya. Kan sejarah kita pernah terjadi itu kan, bahwa ada angkatan kelima buruh dan petani dipersenjatai ketika itu konteksnya melawan Iya. kolonialisme. Nah, sekarang dibalikin lagi TNI bercocok tanam. bisa membantu untuk program. Jadi benang merahnya adalah makan bergizi gratis ini. Ya. Presiden mengerahkan banyak sumber dayanya, termasuk untuk prajurit TNI itu, Bang. Selain makan bergizi gratis, bidang lain kalau nggak salah yang terakhir itu TNI dilibatkan dalam Satgas pengawasan hutan ya. Tapi sebelum masuk ke topik itu, kita simak dulu seperti apa video pernyataan Presiden Prabowo berikut ini. BPKP, Kapolri, dan Panglima TNI untuk menegakkan hukum dan aturan khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang melanggar ketentuan-ketentuan pertanahan dan hutan. Ini menarik ya. Dalam pidato itu Presiden menyebut 3 institusi utamanya ya, BPKP, Polri, dan Panglima TNI untuk menegakkan hukum. Seperti apa sih undang-undang kita menyebut peran TNI ini? Oke, jadi kalau untuk peran dan tugas TNI ya teman-teman semuanya, sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang TNI pasal 7. Di situ kalau pasal 7 ayat 1 itu dijelaskan kalau TNI memang fokusnya untuk perang. Tapi kalau di tugas selain perang itu dilanjutkan di pasal 7 ayat 2. Jadi memang ada tugas TNI non perang berarti intinya ya. Betul. Tapi apa itu isinya? Nah, betul. Tapi kalau di pasal 7 ayat 2 itu pastinya banyak ya, ada poin-poin lagi huruf-hurufnya A, B, C, D-nya gitu. Oke. Tapi kalau Satgas Hutan ini apakah sudah dikeluarkan lagi aturan lebih lanjutnya, kan sudah dikeluarkan ya, Kepres nomor 5 tahun 2025 itu. Nah, Baru ya, oke. ya, jadi di pasal 7 ayat 3 ini dilanjutkan lagi teman-teman. Jadi semua tugas TNI yang di pasal 7 ayat 2 ini bisa dilakukan dengan syarat ada kebijakan lebih lanjut atau politik negara yang diumumkan oleh negara seperti itu. Nah, berhubung lagi di Kepres tadi, Kepres nomor 5 tahun 2025 ini sudah diumumkan, tapi yang perlu kita kaji lebih lanjut adalah kenapa yang menjadi ketua pengarah penertiban hutan ini adalah Kemenhan langsung. Kenapa tidak kita kaitkan lagi dengan Kementerian Lingkungan Hidup ataupun juga Kementerian Kehutanan yang memang fokus spesifikasinya itu langsung ke hutan Memang itu. speknya di situ ya. Betul. Tapi yang frasa yang menarik tadi kan Presiden Prabowo menekankan penegakan hukum. Nah, menurut Mbak Mala sendiri seperti apa melihat institusi TNI dilibatkan dalam penegakan hukum? Apakah sesuai dengan kitohnya? Aku agak aneh sebenarnya ya, karena kan kalau misalnya penegakan hukum
biasanya kepolisian kan. Kalau kepolisian, terus habis itu nanti kalau untuk skupnya pidana itu ke kejaksaan gitu kan, dan pengacara juga gitu kan. APH itu kan itu gitu. Kalau TNI itu kan alat ketahanan negara sebenarnya kan. Ya. Dan ketika alat ketahanan negara ini lebih berkaitan sama dui fungsi nggak sih jadinya? Betul. Ngarahnya ke situ gitu. Malah saya takutnya ya kalau misalnya kita lihat berbagai polemik belakangan terkait dengan brutalitas aparat apa segala macam, itu kan residu dari pengaruh budaya di fungsi ABRI dulu kan. Ya. Nah, tapi ketika ini dicampur lagi sekarang gitu, dijadikan lagi dui fungsi, ini akan seperti apa nih brutalitasnya ke depan nih? Bisa-bisa wah ini nggak kontraproduktif dengan seharusnya APH itu bersikapnya seperti apa, malah jadi kontraproduktif Ya, gitu sih. karena secara naturalnya mereka beda Naturalnya alam beda alam gitu. Satu alat fungsi ketahanan pertahanan negara untuk gitu. perang, katakanlah, ini kemudian dilibatkan dengan Polisi penegakan kan hukum. sipil kan. Ya, betul. Walaupun dia paramiliter juga ya kalau Pada kita lihat ya. pada prakteknya. Perdebatannya seperti itu kan. Nah, yang menarik tadi kan soal difungsi tadi. Difungsi ini kan term lama ketika zaman Orde Baru tuh, ketika TNI dikaryakan ke segala bidang pemerintahan. Sehingga zaman Orde Baru itu ada yang kita kenal misalnya dengan istilah ABG. Itu yang berkuasa di Republik ini. ABRI, birokrasi, Golkar. Jadi lu salah satu dari tiga itu, keluarga dari tiga itu, lu nyaman deh hidup di negeri ini gitu kira-kira kan. Nah, zaman Orde Baru difungsi, kemudian reformasi terjadi. Salah satu tuntutan mahasiswa ketika itu adalah cabut di fungsi ABRI, dan sudah dilakukan oleh pemerintahan reformasi. Setelah itu ada Presiden Habibie, dilanjutkan oleh Gus Dur, sudah dicopot semua, maka keluar undang TNI versi reformasi itu yang membatasi peran TNI di bidang pertahanan. Tapi kemudian perkembangan terakhir, instead of difungsi, ada pernyataan menarik dari Panglima TNI terkait hal ini. Kita simak video berikut ini. Sekarang di Papua, yang ngajar itu anggota saya, TNI. Kemudian pelayanan kesehatan anggota saya. Terus kalian mau nyebut di fungsi ABRI, udah multifungsi sekarang. Kita jangan berpikir seperti itu ya, kita untuk kebaikan negara ini. Ya. Nah, ini menarik ya. Ini menarik banget sih. Instead of difungsi, dia menyebut multifungsi. Gimana tuh Mas Adi itu? Ini polemik yang berkelanjutan begitu Bang ya. Ya. Gitu. Karena multi itu kan artinya bisa banyak. Banyak. Gitu. Memang betul tentara bisa dikerahkan dalam urusan bencana misalnya, membantu untuk membersihkan puing-puing misalnya begitu kan. Yang Tenaga konteks mereka perang tadi ya Mbak Husna, betul, tadi Mbak Husna dalam bacakan di konteks pasal itu non perang ya. tadi Ya. gitu. Tapi kemudian apa peluang yang kita bisa punya katakanlah untuk mereview atau menggugat hal itu? Sebenarnya kita perlu kaji lagi ya terkait Kepres, keputusan Presiden yang baru dikeluarkan Prabowo ini, yang ditujukan langsung ke Menteri Pertahanannya itu, Ya. yang ditunjuk langsung sebagai Ketua Penertiban Hukum. Sebenarnya memang sudah ada gitu ya aturan normatifnya yang diterbitkan oleh pemerintah. Balik lagi yang seperti yang saya bilang sebelumnya gitu. Keputusan Presiden ini ditujukan langsung ke Menteri Pertahanan, tapi yang kita ketahui sekarang ini bagian hutan ini seharusnya difokuskan untuk Menteri Lingkungan Hidup dan juga Menteri Kehutanan. Apakah sebaiknya pemerintah kita ini membuat aturan seperti itu, keputusan Presiden, tapi tetap melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup itu dan juga Kementerian Kehutanan. Jadi jangan serta-merta memfokuskan oknum atau aparat TNI dan juga ABRI itu menjadi ketuanya langsung gitu. Ngelit ya. Iya, sebagai karena leadnya. bukan bidangnya Bukan sebenarnya. bidangnya, betul. Apakah ada usut-usut yang terselubung atau seperti apa, kita perlu kaji lebih lanjut juga. Soalnya ini aneh juga sih. Betul. Karena dia kan nggak ini kan, maksudnya emang bukan bidangnya gitu. Betul. Sesuatu kalau misalnya dia bukan bidangnya sih agak berbahaya juga ya kalau misalnya dia handle, apalagi dia lead ya kalau kata Ya, Ketua Penertiban Ketua Hutan Penertiban. Karena kan kalau kita bicara soal kehutanan, lingkungan hidup itu aspeknya dalam banget itu kalau Iya, secara iya. hukum kan. Butuh keahlian tersendiri Oh ya. iya, butuh keahlian Harus tersendiri. ngerti soal hal-hal seperti itu. Kayak apa pengkajian apa segala Ya. macamnya gitu Ya. kan. Atau bahkan polisi pun yang lebih relevan untuk ngurusin penertiban hutan ini daripada langsung ke TNI. Polisi karena memang aparat penegak hukum ya. Iya, Dan betul. Kementerian Kehutanan sendiri punya polisi hutan. Iya. Ya. Yang Bisa mengawasi diperdayakan hutan. Ya, untuk itu polisi seperti apa Mas Adi itu? Kalau untuk yang Satgas kawasan hutan ini yang dipimpin oleh Menhan gitu Ya. kan. Apakah kata-kata pertahanan itu semuanya akan menjadi salah satu dasar
akan menjadi legitimasi dari sebuah pemerintah demi ketahanan, maka yang harus dikerahkan adalah militer. Ya. Gitu. Bisa saja polisi hutan diberdayakan. Polisi hutan sekarang bisa lebih mendapatkan sokongan dana misalnya ataupun sarana dan prasarananya untuk dia bisa menjaga hutan. Untuk juga bisa menjaga ketertiban dan kondisi lingkungan di sekitar yang tempat dia bekerja begitu. Apalagi dengan adanya Satgas Kawasan Hutan itu kan, penertiban kawasan hutan itu juga agar ada mendongkrak ekonomi atau pemasukan ya Kak, kalau nggak salah begitu ya. Nah, artinya kalau untuk lebih luasnya maka Satgas ini kan harus bersinergi dengan banyak kementerian dan lembaga lain yang berkaitan dengan pundi-pundi keuangan negara. Jadi tidak bisa hanya masalah keamanan, maka militer yang turun. Betul. Dan apakah lembaga ini punya kewenangan pro justisia? Belum ada keputusan lebih lanjut. Belum sih, ada Mas, soal terkait itu, nggak ada klausul soal itu di aturan Kepres itu ya? Iya. Sebenarnya yang perlu dikaji lebih lanjut itu alasan apa, kenapa Kepres ini bisa terbit sebegitu cepatnya gitu. Oke. Apa ada trust issue gitu loh dari Terhadap lembaga yang udah ada ya? iya APH yang udah ada Iya, gitu iya, kan. iya. Karena emang kan APH ini kan udah terlalu banyak juga konfliknya gitu kan. Betul. Jadi memang butuh penyegaran, tapi kalau penyegarannya juga menimbulkan masalah baru mah juga Dengan melibatkan Kementerian Pertahanan dan Iya. Tentara itu agak aneh juga kemudian iya ya. agak aneh juga, kecuali dia bisa benar-benar memperlihatkan reasoningnya gimana ya kan. Betul, Satgas Hutan kan keamanan hutan ya, sedangkan Menteri Pertahanan itu pertahanan. Jadi perlu dibedakan itu pertahanan dan Mungkin mereka salah keamanan ketik gitu. kali, pertanahan kali maksudnya. Enggak ya, nggak mungkin ya, nggak mungkin salah ketik ya. Udah peraturan perundangan masa salah ketik ya. Tapi menarik soal ini adalah kita bagaimana pendapat masyarakat sipil terkait wacana ini. Ya, silakan dibaca Mbak Husna. Oke, ini dari Muhammad Isnur, Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Kami memandang pernyataan Panglima TNI tersebut merupakan pandangan yang salah dan keliru. Mengingat Indonesia adalah negara yang menganut sistem politik demokrasi, harus ada pemisahan antara domain sipil dan domain militer. Militer sesuai dengan hakikat keberadaannya dididik, dibiayai, dan dipersiapkan untuk menghadapi peperangan atau pertahanan negara, bukan untuk mengurusi urusan sipil yang orientasinya pelayanan publik. Di balik rasionalitas penolakan itu sebenarnya ada landasan pemikiran seperti itu kan, bahwa tentara itu fungsinya untuk perang. Mungkin karena selama ini kita nggak ada perang kali ya. Nah, sebelum yang dua wacana tadi kan sebenarnya kritik publik terhadap pemerintahan Prabowo ini yang kemudian dinilai akan membangkitkan militerisme tadi kan sebenarnya di awal juga udah terjadi ya, ketika pengangkatan Mayor Teddy ya. Mayor Idola lo ya Mbak Mala ya? Saya cuma tahu aja Mayor Teddy itu tangan kanannya Prabowo. Iya, itu yang selalu berada di samping Pak Prabowo ya. Mayor Teddy ini kan TNI aktif. Iya. Dan kemudian sudah banyak pihak bersuara bahwa pengangkatannya sebagai Seskap sendiri itu melanggar aturan Undang-Undang TNI ya Mbak Usna. Seperti apa itu? Iya, karena sejujurnya ya, kalau seorang TNI atau prajurit mau memiliki jabatan sipil, itu harus berhenti dulu dari keaktifannya sebagai anggota. Itu juga sudah diatur di pasal 47 UU TNI. Nah, tapi memang pengangkatan Mayor Teddy ini juga dikeluarkan ketetapan presiden sih, teman-teman semuanya. Itu nomor 143P tahun 2024 ya. Nah, yang perlu ditanyakan khususnya para netizen ya, dikeluarkan ketetapan presiden tersebut, sudah ada juga undang-undang TNI-nya, ada TAP MPR-nya juga pula. Tapi kenapa masih bisa seorang Mayor Teddy yang statusnya masih aktif, TNI aktif, tiba-tiba jadi Seskap, dan Menteri Seskapnya pun dihilangkan gitu. Tidak setingkat menteri lagi jadinya Seskap kan. Jadi Menteri Seskapnya dihilangkan, jadinya Seskap aja, dan Mayor Teddy lah yang diangkat. Padahal dia TNI aktif gitu ya. Betul. Memang Sebenarnya, sudah jadi ajudannya Prabowo sejak Prabowo jadi Menhan, betul. AHY aja kalau nggak salah pas waktu ini juga berhenti kan? Itu contoh kenegarawanan yang baik ya, maksudnya ketika dia memutuskan untuk terjun politik penuh sebagai ketua umum partai, Meninggalkan seragam. meninggalkan seragamnya. Pembatasan tegas antara sipil sama Betul. militer. Sebenarnya ada contoh baik sebelumnya ya, untuk bisa ditiru, tapi kemudian berhenti sampai di situ. Kalau dibalikan kayak gitu gimana dong kita bernegara ini? Aturan-aturan yang ada buat apa Mbak Usna? Iya, ternyata aturan yang sudah dibuat ini tidak perlu dilaksanakan ya Mas ya. Sesuai selera politiknya kali ya.